Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nuddi Sarif SSI di dalam seri video pembahasan soal kompetisi sains madrasah yang berhubungan dengan bab kelistrikan. Video ini disajikan dengan tujuan diharapkan dapat membantu para siswa di dalam menghadapi kompetisi sains madrasah, khususnya di dalam pemahaman penyelesaian soal-soal tentang bab kelistrikan. Kita mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu soal KSM Fisika nomor 11 tingkat provinsi tahun 2015. Disajikan dari soal dalam gambar ini diketahui kuat arus I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 0,5 ampere, I3 sama dengan min 3 ampere, I4 sama dengan min 0,5 I6, dan I5 sama dengan min I6. Ditanyakan nilai kuat arus I4, I5, dan I6 berturut-turut adalah titik-titik, dengan opsi jawabannya yang dituliskan di sini. Nah, ini soal berhubungan dengan konsep yang berkaitan dengan hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1. Hukum ini menjelaskan bahwa pada suatu rangkaian listrik di mana pada suatu titik percabangan, jumlah arus listrik yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa masing-masing dari kuat arus listrik itu semua menuju ke titik percabangan. Dan tidak ada ditemukan arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Oleh karena itu, kita bisa merumuskan menurut hukum Kirchhoff 1 ini, jumlah arus listrik yang masuk pada suatu titik percabangan itu akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Sehingga jumlah arus listrik yang masuk adalah I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 tambah I5 ditambah I6. Karena keenam dari kuat arus listrik ini menuju ke titik percabangan. Artinya masuk ke dalam suatu titik percabangan. Dan adapun arus listrik yang keluar itu tak satu pun dari kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan ini. Ini ketika kita perhatikan masing-masing tanda panah dari setiap kuat arus listrik, itu semua masuk ke pada titik percabangan. Sehingga jumlah arus listrik yang keluar adalah 0. Nah, jadi bisa kita rumuskan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari soal ini, kita bisa jabarkan operasional matematikanya. Kita substitusikan nilai dari setiap kuat arus listrik yang diketahui dari soal tadi. 2 ditambah 0,5 ditambah min 3 ditambah min 0,5 I6 ditambah min I6 ditambah I6 sama dengan 0. Nah, dengan menyelesaikan operasional matematikanya, kita bisa mendapatkan min 0,5 dikurang 0,5 I6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai kuat arus listrik 6 I6 ini itu sama dengan min 1 ampere. Nah, selanjutnya diketahui bahwa I4 sama dengan min 0,5 I6. Nah, dari pernyataan ini kita bisa mensubstitusikan nilai dari
I6 yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga I4 sama dengan min 0,5 dikali I6. Kita dapatkan nilainya adalah min 1 ampere. Di kuat arus listrik 4 di sini adalah min 1 ampere. Selanjutnya, untuk menghitung kuat arus listrik selanjutnya, dari soal diketahui bahwa kuat arus listrik 5 atau I5 itu sama dengan min I6. I5 sama dengan min I6. Jadi kita bisa mensubstitusikan nilai I6 yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sehingga nilai I5 itu sama dengan min dikali min 1 sama dengan 1 ampere. Jadi dari soal yang disajikan ini jawabannya adalah A. Nilai kuat arus I4, I5, dan I6 berturut-turut adalah 0,5 ampere, 1 ampere, dan min 1 ampere. Jadi soal ini berhubungan dengan hukum Kirchhoff 1. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 kita bisa menyelesaikan soal yang disajikan ini. Selanjutnya kita akan mengkaji soal KSM Fisika nomor 12 tingkat provinsi tahun 2015. Disajikan soal sebagai berikut. Dalam rangkaian di bawah, rangkaian listrik ini, berapa besar arus listrik yang mengalir melalui resistor 2 ohm di bawah? Jadi menurut rangkaian listrik yang disajikan ini. Di sini dari soal ini diketahui bahwa sumber tegangan listrik sama dengan 10 volt dan sumber tegangan listrik ini dihubungkan pada hambatan listrik 2 ohm dan 6 ohm menurut rangkaian listrik yang diberikan ini. Jadi ditanyakan berapa besar arus listrik yang mengalir melalui resistor 2 ohm. Nah, soal ini dapat kita selesaikan. Pertama-tama adalah kita bisa menghitung berapa kuat arus listrik yang melalui resistor 2 ohm. Jadi kita bisa langsung menggunakan hukum Ohm bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 2 ohm itu sama dengan V per R2 atau besar tegangan listrik dibagi dengan nilai hambatan listrik pada resistor 2 tersebut. Jadi I sama dengan V per R. Ini rumus yang kita gunakan. Di mana V adalah tegangan listrik dari rangkaian listrik dibagi dengan hambatan listrik yang dilalui. Sehingga kita bisa menentukan langsung kuat arus listrik yang melalui resistor 2 ohm adalah 10 volt dibagi 2 ohm. Jadi nilainya adalah 5 ampere. Jadi cukup sederhana soal yang disajikan di sini. Kita bisa langsung menghitung dengan menggunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R2. Jadi kalau ditanyakan berapa kuat arus listrik yang melalui resistor 2 ohm ini, kita bisa langsung hitung dengan menggunakan rumus V per R, di mana V adalah tegangan listrik, tegangan dari rangkaian listrik dibagi dengan resistor yang dilalui oleh arus listrik. Jadi jawabnya adalah 5 ampere. Nah, soal ini bisa dikembangkan. Soal ini bisa dikembangkan, bisa jadi ditanyakan
berapa besar arus listrik yang mengalir melalui resistor 6 ohm. Nah, kalau ditanyakan soalnya seperti ini, kita bisa hitung kuat arus listrik yang melalui resistor 6, tentunya besar tegangan listrik dari rangkaian dibagi dengan resistor, nilai resistor yang dilalui oleh arus listrik. Sehingga jawabnya adalah 10 volt per 6 ohm, sama dengan 5 per 3 ampere. Ini kalau seandainya ditanyakan dari soal ini adalah besar arus listrik yang mengalir melalui resistor 6 ohm. Maka jawabnya adalah 5 per 3 ampere. Nah, bisa juga dikembangkan lagi pertanyaannya. Berapa kuat arus listrik total yang melalui rangkaian listrik ini? Maka kita bisa selesaikan di total tentunya jumlah dari kuat arus listrik secara keseluruhan yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut. Kita bisa hitung 5 ampere ditambah 5 per 3 ampere, tentunya sama dengan 20 per 3 ampere. Baik. Nah, ini bisa juga kita membuktikan besar kuat arus listrik total yang mengalir pada rangkaian listrik ini bisa kita buktikan dengan cara kita bisa hitung rangkaian pengganti dari rangkaian listrik yang disusun oleh resistor 2 ohm dan 6 ohm ini. Kedua hambatan listrik ini disusun paralel. Nah, sehingga kita bisa menghitung dulu hambatan pengganti dari rangkaian listrik yang disusun paralel 2 ohm dan 6 ohm ini adalah 1 per Rp sama dengan 1 per 2 ohm ditambah 1 per 6 ohm. Sehingga kita bisa mendapatkan jawabnya adalah 3 per 2 ohm. Nah, kuat arus listrik total itu adalah tegangan listrik dari rangkaian ini dibagi dengan hambatan pengganti dari rangkaian listrik ini. Sehingga kita bisa menghitung I total sama dengan V per Rp. Tegangan listrik pada rangkaian dibagi dengan hambatan listrik pengganti dari rangkaian tersebut. Jadi jawabnya adalah 10 volt per dibagi 3 per 2 ohm. Kuat arus listrik total adalah 20 per 3 ampere. Seperti yang disajikan pertama tadi, kita bisa membuktikan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik ini adalah 20 per 3 ampere. Nah, jadi secara prinsip soal ini cukup sederhana. Yang ditanyakan adalah besar arus listrik yang mengalir melalui resistor 2 ohm. Kita bisa langsung menggunakan hukum Ohm. Jadi dapat jawabnya adalah 5 ampere, yaitu A. Baik, kita lanjut di soal yang ketiga. Soal ini adalah KSM Fisika nomor 12 tingkat provinsi tahun 2016. Disajikan soalnya seperti berikut. Nah, dari soal ini diberikan suatu rangkaian listrik yang disusun oleh beberapa resistor dengan nilai yang sama, yaitu dengan nilai R. Ditanyakan berapa hambatan pengganti antara titik A dan B. Hambatan pengganti antara titik A dan B. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan merujuk rangkaian listrik yang disajikan. Kita bisa tengok untuk hambatan listrik yang ini yang ditunjukkan kursor ini sama hambatan listrik yang ini atau resistor yang ini tersusun seri. Sehingga kita bisa menghitung hambatan pengganti dari resistor yang disusun seri ini dulu.
dengan menjumlahkan masing-masing resistor tersebut, yaitu R ditambah R, sehingga hambatan pengganti kita dapat sama dengan 2R. Nah, selanjutnya hambatan pengganti yang kedua yaitu hambatan seri yang pertama tadi yang kita dapatkan ini akan seri juga dengan resistor yang ini, sehingga kita bisa menghitung hambatan pengganti total sama dengan 2R, yang ini tadi yang disusun seri pula dengan resistor yang ini, sehingga jawabnya adalah 2R ditambah R sama dengan 3R. Nah, jadi jawabnya adalah hambatan pengganti antara titik A dan B itu adalah 3R. Jadi cukup sederhana soalnya, di masing-masing tersusun seri. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal KSM Fisika, soal nomor 18 tingkat provinsi tahun 2016. Disajikan soalnya seperti ini. Diketahui dari soal rangkaian listrik yang disajikan di bawah ini, di mana rangkaian listrik ini disusun oleh suatu sumber tegangan listrik sebesar 18 volt, dan rangkaian listrik terdiri atas 3 hambatan listrik yang nilainya adalah 1 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm. Pertanyaannya adalah, lampu akan menyala dengan daya berapa watt? Nah, soal ini bisa kita selesaikan. Ini berkaitan juga dengan soal kelistrikan yang berhubungan dengan listrik dinamis. Pertama-tama adalah kita hitung dulu hambatan pengganti dari resistor 3 ohm dan 6 ohm. Kedua resistor ini, 3 ohm dan 6 ohm, ini adalah tersusun paralel. Sehingga kita bisa hitung dulu hambatan penggantinya. Menghitung hambatan pengganti paralel, 1 per hambatan pengganti paralel sama dengan penjumlahan dari masing-masing kebalikan dari nilai hambatan yang diketahui tadi, yaitu 1/3 ohm ditambah 1/6 ohm. Sehingga kalau kita selesaikan secara matematis, kita dapatkan hambatan pengganti itu sama dengan 3/6. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan nilai dari hambatan pengganti adalah 6/3 ohm, yaitu 2 ohm. Baik, kita dapatkan hambatan pengganti dari 2 resistor yang tersusun paralel ini, yaitu 2 ohm. Nah, selanjutnya, kalau kita amati antara hambatan 1 ohm dengan hambatan pengganti yang sudah kita dapatkan tadi, yang ini sebesar 2 ohm, itu tersusun seri. Sehingga kita bisa menghitung hambatan total atau hambatan pengganti total secara keseluruhan 1 ohm ditambah nilai dari hambatan pengganti yang kita dapatkan 2 ohm tadi. Jadi 1 ohm ditambah hambatan pengganti dari 2 resistor yang tersusun paralel tadi, di mana 1 ohm akan seri dengan hambatan pengganti paralel dari 2 resistor ini, sehingga 1 ohm ditambah nilai hambatan pengganti dari 2 resistor ini, yaitu 2 ohm tadi, sehingga hambatan total sama dengan 1 ohm tambah 2 ohm sama dengan 3 ohm. Nah, kalau sudah kita dapatkan hambatan total, hambatan pengganti total maksudnya, dari rangkaian listrik ini,
maka kita bisa menghitung besar tegangan listrik pada lampu. Dengan rumus, dapat kita hitung dengan rumus hambatan pengganti yang kita hitung tadi, hambatan pengganti yang ini dibagi dengan hambatan pengganti total dikali dengan besarnya tegangan listrik PT, yaitu tegangan listrik dari rangkaian ya. Sehingga kita dapatkan hambatan pengganti paralel yang ini tadi adalah 2 dibagi dengan hambatan pengganti total keseluruhan tadi adalah 3 ohm, sehingga 2/3 dikali dengan besar tegangan listrik rangkaian yaitu 18 volt, sehingga kita dapatkan besar tegangan listrik pada lampu adalah 12 volt. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, berapa besar daya listrik? Besar daya untuk menyalakan lampu. Kita bisa hitung dengan menggunakan rumus daya untuk menyalakan lampu sama dengan besar tegangan listrik pada lampu di pangkat 2 dibagi dengan besarnya hambatan listrik pada lampu. RL di sini adalah hambatan pengganti dari 2 resistor ini. Yang kita dapatkan tadi nilainya adalah sebesar 2 ohm. Sehingga kita bisa hitung soal ini. Besar tegangan listrik pada lampu. Besar tegangan listrik pada lampu tadi sudah kita dapatkan tadi senilai 12 volt dibagi dengan RL. RL di sini RL di sini adalah besar hambatan listrik pada lampu. Nah, tentu ini yaitu senilai 6 ohm. Sehingga besar daya listrik untuk menyalakan lampu sama dengan 12/2 dibagi 6 ohm. Sehingga kita dapatkan jawabnya adalah 24 watt. Jadi secara keseluruhan untuk soal yang ini, pertama kita bisa menghitung dulu berapa hambatan pengganti dari hambatan listrik 3 ohm dengan 6 ohm ini. Ini tersusun paralel. Nah, sudah kita dapatkan hambatan penggantinya, dia akan seri dengan hambatan 1 ohm. Sehingga kita bisa mendapatkan hambatan pengganti keseluruhan dari rangkaian listrik ini. Nah, kalau sudah kita dapatkan, baru selanjutnya kita hitung berapa nilai tegangan listrik pada lampu. Setelah kita dapatkan, barulah terakhir kita bisa hitung berapa daya yang digunakan untuk menyalakan lampu. Baiklah. Jadi jawabnya adalah 24 watt, yaitu E. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal KSM Fisika nomor 39 tingkat kabupaten tahun 2019. Disajikan soalnya seperti berikut. Ini ada rangkaian listrik dengan beberapa hambatan listrik dan tegangan listrik yang disajikan di dalam rangkaian listrik ini. Nah, dari soal ini ada pertanyaan yang dimunculkan. Option A, B, C, dan D. Yaitu berdasarkan gambar rangkaian listrik ini, berdasarkan gambar di atas, besarnya arus listrik pada setiap percabangan adalah. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, yang dimaksudkan dengan
arus listrik pada setiap cabangan di sini, nah ini dia. I1, I2, dan I3. Di mana I1 dan I2 ini masuk titik cabangan, masuk ke titik cabang adalah arus listrik yang masuk ke dalam titik cabangan. Nah, sementara I3 itu adalah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabangan. Nah, berapa nilai dari kuat arus listrik tersebut? I1, I2, dan I3 dari sajian soal yang diberikan ini. Nah, untuk menyelesaikan seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah arus listrik yang masuk ke dalam suatu titik cabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik cabangan. Sehingga kita bisa rumuskan I1 dari soal tadi ya. I1 ditambah I2 ini adalah jumlah arus listrik yang masuk ke dalam titik cabangan, itu akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar, sama dengan I3. Sehingga kita dapatkan tadi persamaan yang pertama berdasarkan hukum Kirchhoff 1, I1 tambah I2 itu sama dengan I3. Nah, ini persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya dari rangkaian listrik ini kita dapat menemukan ada dua loop atau dua proses lingkaran dari rangkaian listrik. Ini loop yang pertama dan ini loop yang kedua. Nah, kita perhatikan loop yang pertama yang ini. Pada loop yang pertama ini, kembali ke pembahasan tadi, kita bisa melihat R1 dan R2 itu adalah tersusun seri. Ya, ini R1 dan ini R2 tersusun seri. Untuk menghitung hambatan pengganti seri, kita tinggal menjumlahkan nilai dari masing-masing hambatan 2 ditambah 2. Oleh karena itu, kita dapatkan sama dengan 4 ohm. Hambatan pengganti R1 dan R2 yang disusun seri pada loop yang pertama ini. Nah, selanjutnya pada loop yang pertama ini kita bisa menunjukkan konsep dari hukum Kirchhoff 2, di mana jumlah dari gaya gerak listrik, ini lambang simbol dari gaya gerak listrik, jumlah dari gaya-gaya listrik dengan jumlah penurunan dari tegangan listrik pada suatu rangkaian itu sama dengan 0. Nah, menurut rumus ini kita bisa menyajikan pada loop yang pertama, ini loop yang pertama, itu ada dua gaya gerak listrik dengan nilai 10 volt dan 2 volt. Nah, menurut hukum Kirchhoff 2, arus listrik yang mengalir, kita kembali ke gambar sebelumnya. Ini loop 1. Kita bisa perhatikan arus listrik yang mengalir pada loop 1 ini seperti ini. Artinya arus listrik mengalir kemudian menuju ke hambatan 2, hambatan 1 dan kembali ke titik cabangan tadi. Nah, menurut hukum Kirchhoff 2, apabila arus listrik mengalirnya itu dalam posisi sumber tegangan listriknya adalah plus minus seperti ini,
maka nilainya adalah positif. Ini simbol dari gaya simbol dari tegangan listrik. Ini garis yang panjang, ini garis yang pendek. Artinya adalah dari positif ke negatif, maka nilai dari gaya gerak listrik di sini adalah positif. Nah, sementara ketika dia melewati gaya gerak listrik 10 volt, nah ini dalam pola, ini yang pendeknya, ini yang panjang. Artinya ini negatif, ini positif. Nah, kalau arus listrik yang mengalir melalui pola seperti ini, nilainya adalah negatif menurut hukum Kirchhoff 2. Sehingga ya, ini nilainya adalah positif. Nilai dari tegangan listrik yang di sini positif dan yang ini negatif. Jadi perhatikan simbol lambang atau pola dari gaya gerak listriknya. Kalau dia mengalir dalam pola panjang kemudian pendek, nah dia mengalir begini, artinya dari positif negatif, maka nilai gaya gerak listrik adalah positif. Tapi kalau ketika dia melalui arus listrik, melalui gaya gerak listrik atau melalui sumber tegangan listrik dalam pola negatif, positif, maka nilai dari gaya gerak listriknya adalah negatif. Jadi ini 2 volt ini nanti nilainya positif, ini negatif. Untuk lebih jelasnya kembali ke sajian yang tadi. Nah, ini. Jadi 2 ini positif. Kemudian yang tegangan listrik yang 10 volt ini adalah negatif. Nah, ini. Jadi 2 ditambah min 10. Itu adalah jumlah dari gaya gerak listrik pada loop yang pertama yang ini. Dalam aliran gaya listriknya seperti ini. Aliran dari arus listriknya seperti ini. Jadi 2 volt yang tadi ya, ini 2 volt ditambah min 10 volt. Itu nilai jumlah dari gaya gerak listrik pada loop 1. Nah, ditambah jumlah dari penurunan tegangan listrik sigma I kali R, tentunya 4 dikali I3, ini I3, ini tadi I3 ya, I3, kemudian ini I1, dan ini I2. Jadi pada loop 1, jumlah dari penurunan tegangan listrik dalam rumus I kali R, yaitu I3 dikali 4, makanya ini 4 I3, ditambah, nah ini 2 ohm dengan 2 ohm, hambatan listrik ini adalah seri, sehingga kita bisa mendapatkan hambatan pengganti serinya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 4 dikalikan watt arus listrik I2, sehingga kita dapatkan, ini tadi I3, ini I1 ya, ini I3, ini I1, ini I2, sehingga jumlah I kali R, sigma I kali R untuk loop 1 adalah I3 dikali 4, kemudian I1 dikalikan nilai hambatan pengganti seri dari resistor yang ini. 2 ditambah 2, 4 dikali I1, sehingga sama dengan 4 I1. Jadi 2 tambah min 10 ditambah 4 I3 ditambah 4 I1 sama dengan 0. Ini menurut hukum Kirchhoff 2. Sehingga kita dapatkan persamaan 2 adalah I3 tambah I1
sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan loop 2. Pada loop 2, R4 dan R5 itu adalah seri. R4 adalah ini 2 ohm dan R5-nya juga 2 ohm. Sehingga hambatan pengganti serinya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4 ohm. Nah, kemudian menurut hukum Kirchhoff 2, kita tinjau sekarang jumlah gaya gerak listrik ditambah jumlah dari penurunan tegangan listrik sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan gaya gerak listrik pada loop 2 ini adalah 14 dan 2 volt. Nah, kalau kita perhatikan arah dari arus listrik dalam arah seperti ini. Kalau kita perhatikan kembali di sajian, kembali lagi ke awal. Nah, ini dalam aliran arus listrik seperti ini dia. Nah, ini arahnya. Nah, seperti ini. Nah, di dalam arah arus listrik seperti ini kita perhatikan I2, kemudian ada I3. Arus listrik mengalir pada gaya gerak listrik atau sumber tegangan listrik di sini dari positif ke negatif, sehingga nilai gaya gerak listrik di sini adalah positif. Ini 2 volt ini positif nanti. Sementara ketika arus mengalir melalui tegangan listrik 14 volt dalam pola negatif positif, maka nilai gaya gerak listrik di sini adalah negatif 14 volt. Sehingga kalau kita kaitkan lagi kepada hukum Kirchhoff 2 untuk loop 2, ini gaya gerak listrik di sini adalah min 14 ditambah 2 atau 2 ditambah min 14, itu sigma E atau jumlah dari gaya gerak listrik dijumlahkan dengan jumlah penurunan tegangan listrik, yaitu jumlah I kali R. Nah, kalau kita perhatikan arus listrik yang mengalir tadi, di sini ada I3. I3 melalui hambatan 4 ohm, sehingga I3 dikali 4 sama dengan 4 I3. Kemudian hambatan pengganti seri R4 dengan R5 ini tadi 2 ditambah 2 sama dengan 4 ohm dikalikan dengan arus listrik yang mengalir di sini adalah I2. Ini I2 tadi di sini. Sehingga 4 dikali I2, karena ini 4 I2 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan operasional matematika kita bisa mendapatkan dari perhitungan ini I3 ditambah I2 sama dengan 3. Nah, ini persamaan 3. Nah, selanjutnya lagi. Nah, kita mulai masuk kepada penyelesaian dari jawaban dari soal tadi. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 tadi diketahui, persamaan 1 adalah I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, ke dalam persamaan 1 ini kita substitusikan persamaan 2. I3 tambah I1 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh menurut dari persamaan I3 tambah I1 sama dengan 2, I3 itu adalah I1 ditambah I2. Ini tadi I3 adalah I1 tambah I2, sehingga ini I1 ditambah I2 ditambah I1 sama dengan 2. Nah, ini dia yang di sini. Nah, dengan menyelesaikan operasional matematikanya,
kita bisa dapatkan I1 tambah I1 adalah 2I1 ditambah I2 sama dengan 2. Oleh karena itu kita peroleh I2 sama dengan 2 dikurang 2I1. Kita dapatkan persamaan 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Ini kita dapatkan I1 sama dengan, nah ini persamaan 1 ke persamaan 3, I1 ditambah I2 sama dengan 3, I1 ditambah I2 sama dengan 3, ini persamaan 1 ke persamaan 3, persamaan 3 ini tadi, persamaan 3, persamaan 3, nah ini ya, I3 ditambah I2 sama dengan 3. Ini substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan ini. Jadi I3 tadi adalah I1 ditambah I2. Ditambah I2 sama dengan 3. Ini kalau kita selesaikan secara matematis kita dapatkan persamaan 5. Nah, seterusnya substitusikan persamaan 5 tadi yang kita peroleh ini ke persamaan 4. Persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan 4. Sehingga kita dapatkan I2 sama dengan 2 dikurang 2I1. Secara matematis I2 sama dengan 2 dikurang 2 dikali 3 kurang 2I2. Nah, dengan operasional matematika kita bisa mendapatkan I2 sama dengan 2 dikurang 6 ditambah 4I2. Nah, dengan operasional matematika kita dapatkan I2 nilainya adalah 4/3 ampere. Nah, selanjutnya menurut persamaan 5 tadi, persamaan 5 I1 sama dengan 3 dikurang 2I2, ini persamaan 5, yang ini. I1 sama dengan 3 dikurang 2I2. Nah, nilai I2 yang sudah kita peroleh kita substitusikan, maka kita dapatkan besar I1 sama dengan 1/3 ampere. Kemudian dengan menggunakan persamaan 1, persamaan 1 adalah I1 tambah I2 sama dengan I3. Kita substitusikan nilai dari I1 dan I2 yang sudah kita dapatkan, di mana I1 1/3 ampere, I2 4/3 ampere, maka kita dapatkan nilai dari I3 sama dengan 5/3 ampere. Jadi soal yang ini berkaitan dengan soal listrik dinamis yang dikaitkan kepada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 dengan menggunakan teknik substitusi dari masing-masing persamaan yang diturunkan. Kita bisa mendapatkan besar masing-masing kuat arus listrik yang masuk dan keluar dari titik cabangan yang dijanjikan dalam rangkaian listrik ini. Jadi jawabnya adalah C. Nah, kemudian ini adalah soal KSM Fisika nomor 22 tingkat provinsi tahun 2016. Disajikan soal sebuah muatan Q1 adalah 2 mikrokolom berada pada jarak 3 cm dari muatan Q2 sama dengan 4 mikrokolom. Ini seperti ini, ada dua muatan Q1 dan Q2 masing-masing berjarak pada jarak 3 cm ini. Q1 dan Q2, dua muatan ini berjarak 3 cm. Pertanyaannya, berapa besar gaya di antara kedua muatan tersebut? Ini option jawabannya. Nah, seperti yang kita ketahui ini berkaitan dengan listrik statis.
di mana ada dua benda bermuatan listrik. Dua benda bermuatan listrik, jika mereka didekatkan, dia akan berinteraksi. Akan terjadi suatu gaya listrik. Bisa jadi gaya tolak menolak, bisa jadi gaya tarik menarik. Jadi di sini berlakulah hukum Coulomb. Nah, menurut hukum Coulomb, gaya elektrostatik yang ditimbulkan dari interaksi dua benda bermuatan listrik tadi itu akan setara dengan hasil perkalian masing-masing muatan listrik dari benda bermuatan listrik tadi, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari dua benda yang bermuatan listrik tersebut. Nah, dengan menggunakan hukum Coulomb ini kita bisa menghitung berapa besar gaya Coulomb yang ditimbulkan antara kedua benda bermuatan listrik ini. K di sini adalah tetapan Coulomb, nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 dan Q2 diketahui tadi masing-masing 2 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb. Nah, kita perlu mengkonversikan satuan mikrocoulomb ke dalam satuan coulomb. Untuk satuan mikro di sini setara nilainya adalah 10 pangkat min 6. Jadi kalau kita konversikan 2 mikrocoulomb muatan 1 ini nilainya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Makanya ini 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Sementara Q2 4 mikrocoulomb ini artinya adalah 4 dikali 10 pangkat min 6 coulomb ini. Nah, dibagi dengan kuadrat jarak dari dua benda bermuatan listrik tadi. Kita nyatakan dalam satuan internasional meter tentunya ada 3/100 0,03 dipangkat 2 kan. Jadi dengan menggunakan operasional matematikanya 9 kali 2 kali 4 72. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Dibagi 0,03 pangkat 2 tentunya adalah 9 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga kita dapatkan gaya Coulomb besarnya adalah 8 kali 10 pangkat 1 Newton atau sama dengan 80 Newton. Nah, karena kedua muatan benda di sini adalah positif, bernilai positif, maka gaya elektrostatik yang muncul adalah gaya tolak menolak karena bermuatan sejenis. Jadi, jawabnya adalah gaya tolak menolak sebesar 80 Newton E. Baiklah, itulah uraian soal KSM yang berkaitan dengan kelistrikan yang mungkin bisa dapat digunakan di dalam persiapan kompetisi sains madrasah dan mudah-mudahan dapat dipelajari dengan baik konsep-konsep tersebut. Baiklah, itulah sajian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.